Kalau dalam Judaisme, Nabi itu bisa melakukan hal yang salah, gitu ya. Misalnya Nabi Daud, di situ dia mengintip orang mandi di kitab Samuel, kemudian dia berzina dengan Batseba dan sebagainya, itu Nabi. Jadi Nabi itu dengan segala baik buruknya seperti manusia juga. Perintah Torah itu hanya untuk Bani Israel. Siapapun yang melaksanakan di luar Bani Israel ya kurang kerjaan menurut mereka. Semua kan tentang Israel ya, baik itu panggilan adzan, Shema Israel ya, atau Shema Israel, semua ke Israel. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja. Untuk mesin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum, sudah masuk suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ibu? Alhamdulillah sudah cukup jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Yang terhormat semua jajaran ya di Universitas Darussalam ya, Bapak Dekan dan semua jajarannya. Kebetulan saya tertarik dengan kristologi itu sejak 92 saya sudah mulai belajar ya. Awal-awal dari Ahmad Didat, kemudian dari berbagai kristolog, dan untuk Yudaisme kebetulan 2016 saya bertemu dengan seorang Rabi Tovia Singer. Dari beliaulah saya belajar selama 3 tahun lebih ya, mempelajari bahasa Ibrani juga dengan Yudaisme. Jadi beliau punya sinagog darurat di apartemennya yang dijadikan untuk kajian tiap hari Sabtu, Sabat ya. Sabat itu adalah di mana orang-orang Yahudi tidak boleh mengerjakan apapun kecuali mengkaji Torah mereka. Baik, saya mulai ya. Jadi itu sedikit background saya. Jadi kami semua, saya dengan beberapa teman-teman memang termasuk Ustadz yang nama kami aktif ya, aktif di dakwah untuk utamanya kristologi. Dan saya tidak punya channel memang karena banyak kesibukan. Jadi banyak teman-teman yang punya channel ya. Saya tidak ada channel, tapi saya banyak mengisi di beberapa channel. Dan nanti begini, feel free aja kalau mau bertanya ke saya. Di tengah-tengah misalnya saya menerangkan ada yang tidak paham, silakan bertanya, nggak ada masalah. Jadi kita caranya santai aja, biar nggak terlalu tegang begitu ya, supaya adik-adik semua atau kita semua tahu bagaimana apa itu agama-agama Semit. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Abrahamic religions ya, cuma kalau saya mengambil kata Abrahamic religions itu ada beberapa teman muslim yang protes karena Abrahamic agama yang di bawah Nabi Ibrahim ini kan sebenarnya tauhid ya, tauhid, tapi yang tauhid kan hanya Yudaisme dan Islam, sementara Kristen kan Trinitas, jadi mereka suka protes. Jadi saya ganti dengan agama-agama Semit. Yang intinya adalah kita akan belajar dari 3 agama ini yang memang berkaitan, yang akarnya dari Nabi Ibrahim ya, yaitu Yudaisme, Islam, Kristen dan Islam.
Saya mulai dulu dengan Yudaisme, Yahudi. Yudaisme adalah agama yang dianut oleh Bani Israel, oleh bangsa Israel ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu Judaism jelas. Siapa yang penganutnya adalah Israel ya, Israelit atau Bani Israel. Kalau dalam bahasa Indonesia itu agak sulit karena ada Yahudi, agama Yahudi, orang Yahudi, jadi satu. Nah, Yahudi ini sebetulnya adalah Bani Israel ya, agama keturunan Israel ya, yang diberi Taurat. Dalam Islam kan juga dalam Quran disebutkan diberi Taurat atau mereka menyebutnya dengan Torah ya, dengan Torah. Orang-orang Yahudi ini sebetulnya adalah Bani Israel. Israel ini adalah nama lain dari Nabi Yakub. Kita sudah tahu ya. Nabi Yakub dengan nama lain adalah Israel. Nah, Nabi Yakub ini kan sebetulnya putra dari Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya Abraham kalau dalam istilah Judaisme. Abraham punya 2 putra, Ismail dan Ishak. Ishak punya 2 putra, Esau dan Yakub. Nah, Yakub ini menjadi Israel, namanya alias Israel. Kemudian putra-putra keturunan Yakub atau Israel inilah yang diberi kepercayaan untuk memegang Torah, untuk diberi Torah atau Taurat ya. Nah, ada 12, kalau kita kenal ada 12 suku Israel ya, karena Nabi Yakub sendiri atau Israel sendiri kan punya 12 anak, sebenarnya 13 ya, yang satu karena perempuan jadi tidak masuk sebagai garis keturunan, dari 2 istri ya, Lea dan Rachel, kemudian dari dua budak mereka, Bilha budaknya Rachel dan Silpa budaknya Lea ya. Jadi ada 12 keturunan yang dari Rachel ini adalah Binyamin dan Yusuf, kita kenal Nabi Yusuf ya. Kemudian dari Zilpa itu ada Gad dan Asher, dari Rachel itu ada Dan dan Naftali, namanya Dan dan Naftali. Yang lainnya adalah putra-putra dari Lea, istri pertama ya, kakak adik ini Lea dan Rachel ya. Jadi ada Yehuda, Isakar, Simon, Lewi, ya, Zebulon dan lain-lain, ada 6 yang dari yang putra ya dari Lea. Nah, dari suku yang 12 ini yang paling menonjol adalah suku Yehuda karena baik menjadi raja-raja, sehingga nama Yehuda ini secara umum orang mempercayai diambil dari nama Yehuda ini ya, dari keturunan Yehuda jadi Yahudi ya. Nah, dia adalah suku yang banyak menjadi raja-raja, sedangkan Lewi dari Bani Lewi adalah banyak menjadi pendeta, banyak menjadi rabi-rabi ya. Jadi kalau siapa yang menjadi imam harus dari suku Lewi, itu peraturannya dari Bani Israel. Atau kalau Kohen Gadol, imam besar itu harus dari Bani Harun. Jadi Harun ini kan bersaudara dengan Musa ya. Kemudian kalau Yehuda ini banyak yang menjadi raja, ya misalnya Daud ya, Sulaiman. Kalau dari Bani Lewi itu ada Musa, ada Harun ya, ada Zakaria dan sebagainya yang menjadi nabi. Nah, dalam konteks Yahudi, Taurat ini adalah diberikan dalam perspektif Yahudi ya. Taurat ini diberikan kepada mereka, Bani Israel. Jadi keturunan Israel itu yang memang dalam Quran juga begitu ya. Hanya perbedaannya begini. Kalau dalam Al-Quran kan memang ada Nabi penutup ya. Nabi penutup adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau dalam konteks Yahudi, perspektif Yahudi itu Taurat itu untuk mereka ya untuk selamanya. Ya, sampai mereka kiamat tidak akan dirubah, bahwa Taurat itu tidak ada kitab lain di luar Taurat untuk Bani Israel ya. Tidak ada Injil, tidak ada Al-Quran ya. Nah, itulah Taurat ya. Taurat sebenarnya dari kata Torah artinya pengajaran. Sejak Torah ini menurut percayaan Yahudi itu diturunkan sejak Nabi Adam sampai Abraham juga, karena ada suhufi Ibrahim wa Musa ya, waktu berubah suhuf belum berupa Torah yang seperti yang dikenal mereka sekarang. Nah, Torah ini kemudian Tuhan memberikan Torah itu kan langsung kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Ya, waktu Nabi Musa ke Bukit Sinai setelah mereka keluar dari perbudakan di Mesir ya, kalau dalam percayaan Yudaisme, itu Nabi Musa menerima di Gunung Sinai menerima Torah ya.
Torah yang diterima oleh Nabi Musa ini sebenarnya ada dua, Torah tertulis dan Torah lesan, ya. Nah, Taurat ini tercantum dalam kitab suci mereka yang bernama Kitab Tanah. Bisa di-share, saya sudah kirim ya tadi. Yang gambar pertama, yang gambar 1. Tolong di-share, nanti saya jelaskan sedikit. Untuk slide-nya ada Bunda, tapi sedikit terkendala di sini Bunda. Ya udah ambil di utak-utik ya, saya lanjut ya. Nah, Yahudi ini kitab tanah yang tertulis yang mereka terima di Bukit Sinai ini oleh Nabi Musa atau Moshe, mereka menyebutkan Moshe, itu dibukukan dalam kitab suci yang mereka kenal dengan tanah. Jadi tanah ini sebetulnya kitab suci Yahudi yang terdiri dari satu Torah ya. Torah ini lima kitab. Ya, Torah ini adalah pengajaran berisi kitab Kejadian ya. Pertama itu isinya ada 5 kitab, Kejadian, kemudian Keluaran, kemudian Imamat, Bilangan dan Ulangan ya. Kalau dalam bahasa Hebrew-nya adalah Bereshit ini kitab Kejadian, Bereshit, kemudian Shemot itu nama-nama, Shemot nama-nama, Vayikra, kemudian Bamidbar dan Devarim. Nah, ini adalah Taurat ya. Berisi pengajaran-pengajaran, larangan-larangan dan anjuran dan sebagainya tentang riwayat tentang Nabi Ibrahim dan sebagainya dari Adam sampai yang mereka kisah sebagai nabi terakhir ya. Nabi-nabi setelah itu juga yang jelas nabi-nabi yang tertulis dalam kitab Tanakh ini adalah nabi-nabi yang mereka akui, di luar kitab Tanakh tidak diakui. Nah, Tanakh ini bagian yang pertama adalah isinya kitab Torah. Kemudian di bagian kedua adalah isinya Nevi'im. Nevi'im ini nabi ya, nabi-nabi. Jadi sejarah para nabi. Ya, ditulis di bagian kedua namanya Nevi'im. Jadi ada Nabi Yeremia, ada Nabi Yesaya, ada Nabi banyak ya mereka Yeremia, Yesaya, kemudian Daniel tapi hanya Daniel, ada yang disebut Nabi, ada yang tidak, ada beberapa pendapat. Jadi ada sekitar 49 Nabi kalau dalam perspektif Judaisme. Menurut traktat Megilah ada di Talmud ya, nanti saya jelaskan Talmud itu apa. Nah, Nevi'im ini kemudian bagian tengah, bagian belakangnya terakhir adalah berisi puji-pujian, syair, puisi ya, yang kita kenal dengan Mazmur. Ya, di sini ada kitab Zabur, maksudnya ada Mazmur, ada Kidung Agung, dan beberapa kitab yang berisi puji-pujian. Jadi kalau dalam perspektif Judaisme, Tanakh itu mengandung mana begini. Pertama datang ajaran Tanakh ya, ajaran Torah, maksudnya Taurat yang dari Tuhan mereka, dari Elohim, dari Eloah, Adonai, Hashem mereka menyebutnya ya. Kemudian setelah itu masa-masa pergolakan, banyak ditemukan nabi-nabi di situ ya kan, karena dalam konteks Yudaisme ini nabi ini termasuk Daud juga nabi. Nabi ini adalah tidak seperti dalam perspektif Islam ya, di mana nabi adalah seorang yang role model. Nabi kan menjadi seorang yang baik ya, dalam Islam kan itu, dalam Quran semua nabi itu baik karena dia adalah role model. Kalau dalam Judaisme nabi itu bisa melakukan hal yang salah gitu ya. Misalnya Nabi Daud di situ dia mengintip orang mandi di kitab Samuel, kemudian dia berzina dengan Batseba dan sebagainya, itu nabi. Jadi nabi itu dengan segala baik buruknya seperti manusia juga dalam perspektif Judaisme. Nabi-nabi diceritakan di situ masa pergolakan, ada yang menerima
di bangsa-bangsa Israel itu ada yang menerima Torah, ada yang menolak. Jadi diceritakan dalam Nevi'im. Kemudian yang terakhir mereka kembali ke Torah dengan Nevi'im, dengan kembali memuji kepada Elohim mereka. Ya, itu sekilas tentang tanah ya. Nanti coba mudah-mudahan bisa di-share yang slide dari saya karena sangat membantu ya. Kalau nggak ada slide mungkin kita agak bosan mendengarkan apa saya bicara ya. Ya, jadi tadi kitab suci Yudaisme namanya Tanakh ya. Tanakh, kemudian isinya tiga bagian Torah ya, kemudian Nevi'im, kemudian Ketuvim. Kira-kira ada 30.000, sekitar 30.000 ayat ya, jadi jauh lebih banyak daripada Quran. Nah, siapa yang diberi Torah ini, yang diberi tanah yang Torah atau tanah, kitab tanah ini diberikan kepada pasti kepada Bani Israel, kepada keturunan Yakub ya, semua keturunan Yakub itu adalah yang diberi sama dengan dalam Quran ya. Kami berikan Taurat untuk bahasa Yahudi dan selain Yahudi memang tidak. Jadi dalam perspektif Yudaisme secara umum ya, baik itu aliran ortodoks ya atau reformis, itu adalah bahwa perintah Torah itu hanya untuk Bani Israel. Siapapun yang melaksanakan di luar Bani Israel ya kurang kerjaan menurut mereka. Wong kita semua kan tentang Israel ya, baik itu panggilan adzan, Shema Yisrael ya, atau Shema Yisrael, semua ke Israel. Hai anak-anak Yakub, hai orang-orang Israel, kan semua mengacu pada perintah kepada Bani Israel. Ya, jadi tadi tanah itu terdiri dari Torah. Mungkin bisa yang pertama tanah seperti apa di yang sebelum ini bisa di-share. Nah, ini tanah ya, tanah ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, dalam bahasa Ibrani, kemudian ada terjemahan bahasa Inggrisnya di situ sama dengan Quran dari dalam bahasa teks asli ya, dalam bahasa asli mereka. Dalam bahasa Ibrani lah tanah. Kemudian itu terdiri dari tiga bagian ya. Nah, Torah ini tadi yang penting pengajaran, kemudian Nevi'im dan Ketuvim. Ya. Kemudian diberikan kepada siapa? Kepada Bani Israel. Ya. Bani Israel atau sekarang kita mengenal dengan nama Yahudi karena mengambil dari suku yang terbesar dari 12 anak Yakub yang laki-laki ada satu perempuan, itu adalah suku yang paling menonjol adalah suku Yehuda ya. Itulah menjadi kata Yahudi ini secara umum mereka percaya seperti itu secara umum ya. Dipercaya bahwa nama Yahudi diambil dari kata Yehuda. Yehuda ini adalah mereka yang Yehuda ini adalah sebenarnya anak nomor 4 apa 3 atau 4 saya agak lupa, cuman dia mengambil hak kesulungan ya, dari dalam istilah Israel itu ada tradisi Yahudi ada hak kesulungan, di mana anak sulung mendapatkan 2 kali warisan ya daripada yang bukan sulung. Nah, sekarang Torah ini sudah disimpan di mana? Torah ini kan dipercaya kepada jadi Torah, Nevi'im, Ketuvim ya. Torah ini disimpan di mana? Orang-orang Yahudi percaya bahwa Torah itu yang mereka sekarang pegang ya, Taurat mereka yang terdiri 5 kitab ini adalah seperti yang diterima Musa pada saat itu. Ya, ini dalam perspektif mereka. Ya, nanti kita akan bicara dalam perspektif yang lain. Mereka percaya bahwa itu adalah yang ditulis Musa pada saat itu ya, karena Musa menerima Torah tertulis dan Torah lisan ya. Kemudian Torah ini menjadi tanah itu sekitar abad 14 sebelum Masehi ya kira-kira. Itu adalah tanah itu dikompilasi dibukukan oleh Ezra ya. Ezra atau kita mengenal dengan Uzair ya. Ezra itu yang mengkanonisasi kitab tanah ya. Sampai sekarang mereka percaya bahwa tanah dari yang mereka terima zaman dulu sampai sekarang adalah masih asli dan tidak berubah. Itu dalam perspektif mereka ya. Kemudian kita lanjut ke sebetulnya di dalam Musa menerima 10 perintah Allah juga ya, 10 perintah Tuhan gitu kan. Itu juga tersimpan di Tabut Perjanjian ya. Atau kitab Tabut Perjanjian ini sampai sekarang masih dicari karena pada saat bait suci dihancurkan, dia
hilang. Nah, sampai sekarang masih dicari di mana, karena berupa kotak emas ya. Jadi pasti kalau ketemu pasti akan kelihatan karena dulu disimpan di bait suci. Nah, sekarang kita sudah jelas ya. Jadi Tanakh ini adalah kitab Yahudi yang berbahasa Ibrani, ya kan? Tanakh ya. Jadi terdiri sebenarnya singkatan dari Torah, Nevi'im dan Ketuvim, itu disingkat dari Tanakh. Nah, ini adalah kitab suci agama Yahudi yang berbahasa Ibrani dan mereka hanya mempercayai kitab ini. Di luar Tanakh mereka tidak percaya. Tidak ada Injil, tidak ada Al-Quran. Ya, di luar nabi-nabi yang mereka percaya, yang disebutkan dalam kitab Talmud, itu tidak ada nabi selain yang mereka sebut dalam Tanakh. Nah, ini dalam perspektif Yudaisme, dan Torah yang ada dalam Tanakh ini adalah berlaku bagi mereka sampai kiamat. Ya. Jadi mereka adalah pengawal terang. Jadi dalam perspektif Yudaisme gini, Torah ini Yahudi itu kan agama untuk suatu bangsa, beda dengan agama Islam dan Kristen ya, banyak bangsa. Jadi orang-orang Yahudi percaya bahwa mereka adalah the chosen. Orang Yahudi ini percaya bahwa mereka adalah pengawal terang. Ya, mereka yang diberi memimpin dunia ini untuk membawa, kalau kita ada barisan, dia yang di depan membawa obor gitu ya, membawa obor, sedangkan yang lain adalah goyim, bangsa lain di luar Yahudi itu adalah mereka. Kita adalah mengikuti mereka. Tapi mereka adalah the chosen. Sampai akhir kiamat mereka adalah the chosen. Mereka yang dipilih Tuhan, bangsa yang dipilih Tuhan untuk menjalankan Torah. Di luar Yahudi tidak perlu menjalankan Torah. Misalnya perintah Sabat. Mereka harus selama sehari kan mereka harus diam ya. Tidak boleh pegang HP, tidak boleh menyalakan lampu, tidak boleh memasak, tidak boleh kerja kan. Selama Sabat itu hanya untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel nggak perlu melakukan, kan nggak diperintahkan ya kan. Namanya kalau teman-teman saya di Edheims ya, Edheims ini adalah organisasi Judaisme di Indonesia, itu kurang kerjaan, maksudnya nggak diperintah, nggak usah dikerjakan kan. Memang Yahudi itu hanya agama untuk suatu bangsa keturunan dari Israel, dari Yaakov ya, mereka Yakov untuk suatu bangsa. Jadi agama Yahudi ini tidak disebarkan kepada agama lain, maksudnya kepada bangsa lain ya. Tidak ada seperti Islam. Kristen kan agama dakwah di mana-mana dari berbagai bangsa, ya kan. Memang ada yang disebut dengan Bnei Noach. Jadi kalau ada beberapa, jumlahnya tidak banyak di dunia ini, ada 25 juta orang. Mereka yang mengikuti Yudaisme tapi tidak menjalankan Torah pasti ya, tapi menjalankan perintah Nuh, Nabi Nuh maksudnya, Bnei Noach. Itu disebut dengan Bnei Noach. Bnei Noach ini adalah mereka Yudaisme tapi dari Goyim, dari bangsa lain, dan tidak menjalankan Torah, hanya mengikuti hukum-hukum Nuh ya. Itu yang ada di dunia ini, ada 25 juta. Jadi untuk Yudaisme sendiri kenapa tidak menjadi banyak besar, padahal sudah cukup lama ya, sudah cukup lama, tetap kenapa tidak menjadi besar seperti Islam dan Kristen? Karena mereka memang agama untuk suatu bangsa, hanya untuk Bani Israel. Nah, kemudian ada tidak bangsa lain yang beragama orang Yahudi yang beragama lain? Oh, tentu saja ada ya. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya, kalau saya ini kan sudah lama di dunia debat ya. Jadi ini kadang-kadang ada yang bertanya, kalau kita membahas soal Yudaisme, ada seorang Kristen yang menanyakan, Yahudi yang dimaksud Yahudi Mesianik atau Yahudi Rabinik kan gitu kan. Seolah-olah ya agama Yahudi ini ada Mesianik, ada Rabinik. Jadi mereka salah persepsi bahwa Yudaisme itu adalah suatu agama. Ya. Siapapun yang jadi ini kita mengambil porosnya pada Nabi Isa, pada Yesus. Siapapun yang tidak mengaku Yesus baik sebagai Tuhan ataupun sebagai Nabi, dia adalah pasti seorang Yudaisme. Karena dalam Yahudi tidak percaya Yesus, tidak percaya Nabi Isa, dia tidak bukan siapa-siapa. Dia bukan Nabi, dia bukan Tuhan ya kan. Dia bukan siapa-siapa dan tidak ada tertulis dalam kitab Tanakh mereka. Ya. Walaupun dalam kekristenan itu menyatakan bahwa ada banyak nubuat di kitab Tanakh,
Tapi dalam teks aslinya memang tidak ada. Nah, jadi siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagian besar ini adalah penganut Kristen, ya kan? Nah, siapa yang percaya Yesus sebagai Nabi, dia adalah Islam. Nah, memang ada 2% kira-kira di Israel orang Yahudi yang beragama Kristen, ya. Itu adalah namanya Messianic Jews. Mereka masih Messianic Jews ini begini, orang Yahudi yang masih mempraktikkan tradisi-tradisi Yahudi, ya, tradisi Yahudi, tapi mereka bukan beragama Yahudi, tapi beragama Kristen karena Yesus adalah sebagai Tuhan, sebagai Mesias, ya, sebagai Tuhan. Nah, itu adalah mereka adalah ada nggak orang Yahudi yang beragama Islam? Oh, ada juga yang di Israel, ada juga Yahudi yang beragama Islam, ya, karena itu mereka ada 3 web, tapi terbanyak 80% adalah orang-orang Yahudi yang memang penganut Yudaisme. Ya, jadi banyak yang salah kaprah ya, Yahudi Mesianik itu orang agama seolah-olah itu orang Yahudi yang beragama apa ya, semacam agama gitu. Sebetulnya Yahudi Mesianik adalah orang Yahudi yang beragama Kristen. Ya. Jadi kalau kita lihat ada website, ada 3 situs di Israel itu ada Jews for Judaism, berarti itu punyanya Yahudi. 80% memang penganut Yudaisme orang Yahudi. Ada Jews for Jesus, berarti Messianic Jews, ada 2% di sana di Israel. Kemudian ada Jews for Allah, orang-orang Yahudi yang beragama Islam. Nah, kalau Messianic Jews itu memang pusatnya tidak di Yahudi, tapi di Amerika, ya, di Washington, ada di Pennsylvania, saya kurang paham persis, tapi pusatnya tidak di Israel. Nah, jadi dibedakan bahwa orang Islam seperti ini, orang Islam itu tidak harus Arab, gitu kan. Atau orang Arab belum tentu semuanya Islam, kan gitu. Sama dengan orang Yahudi belum tentu semuanya Yahudi, ya. Yahudi yang siapapun, orang Yahudi yang siapapun yang percaya Yesus itu Tuhan, entah itu Yahudi, entah itu orang Jawa, itu berarti dia adalah seorang Kristen, gitu kan. Nah, siapapun yang tidak percaya Yesus sebagai Nabi apa Tuhan, ya itu orang Yahudi. Siapa yang percaya Yesus sebagai Nabi, dia adalah seorang Islam, kan begitu. Jadi banyak yang salah kaprah menanyakan Yahudi mana yang dimaksud kamu, Mesianik apa Yahudi Rabbinik, kan. Jadi ya Yahudi itu sebagai agama ya Yudaisme, dia tidak percaya Yesus Isa sebagai Nabi, Isa sebagai Nabi atau sebagai Tuhan, dia bukan siapa-siapa dalam perspektif Yudaisme, ya.